Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan dengan judul Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Sebelum itu saya perkenalan diri, saya dilanjutkan yang terakhir 119. Saya Difadul Haq dengan nilai akhir 21. Saya Kani Dewa Saputra dengan nilai akhir 16. Saya Aldi Hermawan dengan nilai 107. Saya Gabarus dengan nilai akhir 52. Oke, lanjut lagi kita materi yang akan dibahas Pak. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Nah, jadi Wavelength Division Multiplexing atau WDM ini adalah suatu teknologi multiplexing optik yang digunakan dalam sistem komunikasi berbasis serat optik, di mana beberapa sinyal cahaya yang masing-masing memiliki panjang gelombang atau wavelength berbeda dikirim secara bersamaan melalui serat optik yang tunggal. Setiap sinyal cahaya tersebut membawa informasi yang berbeda. Nah, contohnya ini kayak data internet, suara, video, atau juga layanan digital lainnya. Tetapi karena memiliki panjang gelombang yang berlainan, sinyal-sinyal ini juga dapat ditransmisikan bersamaan tanpa saling mengganggu. Nah, WDM ini juga itu punya efisien yang lebih bagus ya dibanding beberapa serat optik lainnya untuk dikirim ke sinyal-sinyal data lainnya. Selanjutnya akan dibahas oleh Angga Barus. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari WDM. Yang pertama itu CWDM atau Cross Wavelength Division Multiplexing. Jarak antara kanal besar, biasanya 20 nm. Jumlah kanal lebih sedikit, 8-18 kanal. Biasanya rendah sosok untuk jarak menengah hingga sekitar 80 km. Yang kedua, DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing. Jarak kanal kecil sekitar 0,8 sampai 1,6 nm. Kanal sangat banyak hingga ratusan. Dapat membawa data jarak jauh ratusan kilometer dengan kapasitas tinggi. Yang tiga, WDM, Ultra Dense Division Multiplexing, kadang disebut HDWDM. Versi lebih rapat dan dari DWDM memiliki kanal sangat padat dengan jarak antar panjang gelombang sangat kecil, digunakan pada sistem transmisi optik berkecepatan sangat tinggi dan jarak jauh. Singkatnya, CWDM untuk jarak pendek, menengah, murah. DWDM untuk jarak jauh, kapasitas tinggi. WDM untuk sistem super cepat dan sangat padat. Oke, baik, saya akan memberikan kelebihan dan kekurangan dari Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Kelebihan dari WDM yaitu efisiensi tinggi dalam penggunaan serat optik. Dengan WDM, satu kabel serat optik bisa membawa banyak sinyal sekaligus pada waktu yang sama. Jadi, tidak perlu menambahkan jumlah kabel untuk meningkatkan kapasitas data. Yang kedua, kecepatan transmisi sangat tinggi karena setiap panjang gelombang bisa membawa data sendiri. Total kapasitas bisa mencapai terabit per detik atau TBMPS. Cocok untuk jaringan backbone, internet, data center, dan komunikasi jarak jauh. Yang ketiga, tidak terjadi interferensi antar sinyal. Setiap sinyal berjalan pada panjang gelombang yang berbeda, sehingga tidak saling mengganggu meskipun dikirim bersamaan. Yang keempat, dapat diperluas atau scalable. Mudah menambah saluran baru, cukup tambahkan transmitter dan receiver dengan panjang gelombang baru tanpa harus mengganti seluruh sistem. Kemudian yang kelima, mendukung komunikasi jarak jauh. Dapat digunakan bersama penguat optik atau optical amplifier untuk mengirim data hingga ratusan kilometer tanpa konversi ke sinyal listrik. Yang keenam, kompatibel dengan sistem yang sudah ada. WDM bisa digunakan pada jaringan serat optik yang sudah terpasang sehingga tidak perlu mengganti infrastruktur besar-besaran. Kemudian kekurangan dari WDM yang pertama, biaya awal tinggi. Perangkat seperti multiplexer, demultiplexer, dan laser presisi tinggi cukup mahal. Karena itu, WDM sering digunakan pada jaringan skala besar, bukan rumah tangga. Yang kedua, instalasi dan perawatan kompleks. Sistem ini membutuhkan penyetelan presisi antar panjang gelombang dan sinkronisasi optik yang tepat, sehingga perlu teknisi berpengalaman.
Yang ketiga, sensitif terhadap gangguan optik. Perubahan suhu, redaman, atau cacat pada serat bisa memengaruhi performa panjang gelombang tertentu. Kemudian yang keempat, perlu peralatan khusus. Tidak semua peralatan jaringan atau seperti router biasa mendukung sinyal optik WDM tanpa konverter tambahan. Kemudian yang kelima, sulit melakukan troubleshooting. Jika terjadi gangguan, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan pada satu panjang gelombang bisa cukup rumit karena semua sinyal berjalan di kabel yang sama. Oke, sekian. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang contoh implementasi atau aplikasi WDM. WDM memiliki beberapa contoh implementasi dalam dunia nyata. Yang pertama, jaringan tulang punggung atau backbone telekomunikasi di mana trafik tinggi dibawa lewat satu jalur fiber dan WDM. Kedua, jaringan antar kota atau metropolitan long haul menggunakan DWDM untuk mengatur trafik besar. Yang ketiga, ada data center interkoneksi atau antar site yang memakai WDM untuk optimasi kapasitas fiber. Yang keempat, dalam jaringan jasa internet atau operator untuk menghadirkan banyak kanal atau voice, video, data melalui infrastruktur fiber tunggal. Yang kelima, sistem add atau drop multiplexer dalam jaringan optik atau ROADM, reconfigurable and drop untuk menambah atau menghapus saluran tertentu tanpa menyentuh kanal. Selanjutnya ini contoh kasusnya. Misalkan sebuah perusahaan telekomunikasi memiliki satu serat optik yang digunakan untuk mengirim berbagai jenis data. Nah, sini ada panjang gelombang ini lambda 1. Panjang gelombang lambda 1-nya itu 1550 nanometer, itu untuk data internet. Sedangkan panjang gelombang lambda 2 itu 1552 nanometer, itu untuk sinyal suara. Yang ketiga, panjang gelombang lambda 3 itu 1554 nanometer, itu untuk video. Yang terakhir keempat, itu panjang gelombang lambda 4 itu senilai 1556 nanometer, itu untuk layanan TV digital. Nah, semua sinyal tersebut berjalan bersamaan dalam satu kabel optik, namun pada sisi penerima perangkat dan multiplexer akan memisahkan kembali masing-masing sinyal berdasarkan panjang gelombangnya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang prinsip kerjanya. Jadi WDM ini dia seperti jalan tol yang multi jalur seperti jadi itu serat optik adalah jalan tol ya, dan setiap sinyal data adalah mobil yang berjalan tanpa hambatan apa-apa. Jadi proses kerjanya itu ada 4 langkah utama. Yang pertama itu mengubah dan mewarnai sinyal di pengirim. Setiap data diubah menjadi sinyal cahaya dengan warna spesifik oleh perangkat bernama transponder. Yang kedua, menggabungkan multiplexing. Semua warna cahaya yang berbeda ini digabungkan menjadi satu bekas cahaya oleh alat bernama multiplexer. Dan ketiga, mengirim. Berkas cahaya gabungan ini meleset melalui satu helai serat optik. Dan yang terakhir keempat, memisahkan demultiplexing. Di penerima, berkas cahaya tersebut dipecah kembali menjadi warna-warna asli oleh demultiplexer. Setiap warna kemudian diubah kembali menjadi data. Oke aja. Sekian dari kami. Sebelum menutup, apakah ada yang bertanya? Boleh, silakan. Sebutkan nama dan tim. Perkenalkan, nama saya Laura Madani dengan tim 100. Saya ingin bertanya, mengapa WDM lebih efisien dibandingkan menggunakan banyak serat optik untuk mengirim beberapa sinyal data? Gimana? Mengapa WDM lebih efisien dibandingkan menggunakan banyak serat optik untuk mengirim beberapa sinyal data? Oke, baik, Loren. Tampung dulu. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lauren, yaitu mengapa WDM ini lebih efisien dibandingkan menggunakan beberapa serat optik untuk mengirim beberapa sinyal data. Nah, ini juga berkaitan tadi dengan yang apa yang saya jelaskan pada pengertiannya. Kenapa sih WDM ini lebih efisien dibandingkan serat optik lain untuk mengirim beberapa sinyal data? Nah, jawabannya itu adalah karena WDM ini memungkinkan banyak sinyal cahaya dengan panjang gelombang yang berbeda
berjalan bersamaan dalam satu serat optik. Artinya kapasitasnya ini meningkat tanpa harus menambah kabel baru, sehingga biaya dan juga ruang instalasinya itu lebih efisien dibandingkan serat optik lainnya. Cukup Lauren? Oke, kami tutup presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.